Demokrat sebut Ganjar berpotensi unggul 12 juta suara Jokowi di Jateng. Aneh, partai sendiri lagi jeblok, malah urusin capres dari partai lain. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies. Terkait anjloknya suara Partai Demokrat, itu karena pendukung Demokrat itu eksodus ke Nasdem karena efek ekor jasnya Anies. Wah, ada hasilnya juga nih Anies ya. Anies menggembosi partai lain dan menaikkan suara Nasdem. Tapi sayangnya yang digembosi partai yang rencananya juga mau koalisi sama Nasdem. Dibenarkan. Tapi di balik pertarungan dua kandidat capres ini, ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun menyebut bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi mengungguli 12 juta suara Presiden Jokowi ketika Pilpres 2019 di Jateng. Tepatnya Jokowi meraih angka kemenangan di Jateng sebesar 18,8 juta suara, sehingga Prabowo Subianto sulit untuk menyainginya. Ganjar pun berpotensi mendapatkan hal yang sama. Johnson mulai membandingkan Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya tanpa perlu bantuan buzzer, media, dan lain-lain, semua warga Jateng tentu mengenal Ganjar karena telah menjadi gubernur selama 10 tahun lamanya. Namun jika kinerjanya jelek, maka suara Ganjar bisa jeblok di Pilpres 2024, tapi sebaliknya, suaranya bisa melebihi Jokowi jika kinerjanya di Jateng bagus. Johnson pun mulai mengungkit perbedaan suara Ganjar dan Sudirman Said ketika pemilihan gubernur Jateng 2018, di mana selisihnya hanya 3 juta suara. Johnson juga menyebut bahwa antara Jokowi dengan Ganjar itu sangatlah berbeda, tidak linier, apalagi jika dikaitkan dengan suara. Karena di mata masyarakat, tiap pemimpin itu punya penilaiannya sendiri-sendiri, termasuk di Jateng, sekalipun yang kampung halaman mereka berdua. Sorry to sini, sekelas senior seperti Johnson ini, kenapa tidak melihat ke belakang tentang partainya sendiri? 2004 sampai 2014, Demokrat adalah pemegang mandat kekuasaan. Dibuktikan dengan SBY sebagai presiden, tapi sekarang malah ngemis-ngemis lobby minta jadi cawapres. Jatuh nih, kelas kualitas Partai Demokrat ini. Terlebih apa yang diungkapkan oleh Johnson Sitindaun ini tentu sah-sah saja, karena setiap warga negara berhak mengutarakan pendapatnya, tapi menurut saya, alangkah baiknya Johnson mengurusi partainya saja. Lihatlah elektabilitas Partai Demokrat sekarang yang kian hari kian jeblok. Demokrat menjadi partai tengah dengan tingkat elektabilitas rata-rata di atas 7%, bahkan Demokrat dalam sebuah survei politik pernah bercokol menjadi bagian dari 5 parpol terbesar. Apalagi dalam dinamika politik, Demokrat terus mengalami pasang surut elektabilitasnya. Dikutip dari harian Kompas pada Selasa 21 Februari 2023, tingkat elektoral Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan raihan suara sebesar 8,7%. Angka itu turun cukup signifikan sebanyak 5,3% dibandingkan survei yang sama pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Februari 2023. Memang, Partai Demokrat pernah menjadi partai penguasa, tapi mega kasus korupsi dalam berbagai skandal mega proyek seperti Hambalang akhirnya meluluhkan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY. Tahun 2022 misalnya menjadi momen kelam kemunduran Partai Demokrat. Kehancuran partai berlambang bintang Mercy itu disebabkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tersangkut korupsi dan juga beberapa kader partai yang juga terlibat kasus korupsi. Selain itu, Demokrat juga akan segera mendapatkan perlawanan dari mantan Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum yang telah bebas dari hukuman. Potensi kekerasan politik semakin keras dari Anas Urbaningrum, yakni mantan Ketua HMI tersebut akan mengancam dan memproses kembali hal ihwal hukumannya yang diterimanya tersebut. Setidaknya Anas Urbaningrum akan membersihkan noda hitam politik yang bersemayam dan mengembalikan citra positifnya.
Tentunya perlawanan politik individu Anas Urbaningrum ini akan menghabiskan waktu dan tenaga dari Partai Demokrat dan juga ketua umumnya itu. Di sisi lain, keberhasilan AHY untuk duduk mendampingi Anies Baswedan menjadi kenangan pencapaian politik secara komprehensif. Dua titik daya ungkit adalah posisi di pemerintahan sebagai wakil presiden dan koktail efek elektoral. Demokrat pun secara elektoral semakin naik ketika AHY berhasil disandingkan dengan Anies Baswedan. Tapi Demokrat juga harus melihat manuver Partai Nasdem yang seperti memberi kode akan hengkang meninggalkan Anies karena elektabilitasnya yang tak kunjung naik. Dari sini, seharusnya Johnson Sitindaun melihat bagaimana kondisi partainya sendiri daripada harus mengurusi keberhasilan capres dari partai lain. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngakak, Anies cemberut saat ditanya wartawan soal elektabilitas yang mentok nomor 3. Bandingkan dengan kemenangan Pilkada 2017, sorry, rakyat nggak bakal milih bapak politik identitas. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa. Nah, kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Hasil survei Ganjar Pranowo ada di angka 25%-an, di atas Prabowo yang ada di angka 18%. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menjawab soal elektabilitasnya di sejumlah survei politik yang selalu menempati urutan ketiga. Konsisten kok nomor 3 nis. Sejumlah survei menyebut elektabilitas Anies berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Meski demikian, Anies tetap optimistis dapat meraih kemenangan di Pilpres 2024. Anies juga mengklaim hasil survei tersebut masih mungkin berubah pada hari pemilihan. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyinggung pemilu 2024. Menurut Anies, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program pemerintah. Dikatakan, pemilu adalah momentum untuk melihat perjalanan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Oh, berarti Anies sudah siap kalah dong dari Ganjar? Sudah siap gigit jari karena kualitasnya tidak dapat menyaingi Ganjar dan Prabowo? Anies sepertinya sudah kena mental duluan, karena di beberapa survei yang telah merilis capaian elektabilitas, Anies selalu kalah telak dari Ganjar dan Prabowo. Seperti survei Polmark Indonesia, periode 23 Januari sampai 19 Maret 2023 menempatkan elektabilitas Ganjar di posisi teratas dengan 22,8%. Di posisi kedua, Prabowo Subianto 17,4%, Anies hanya menempati angka ketiga dengan elektabilitas 3,9%. Begitu juga dengan survei Indobarometer pada 12-24 Februari 2023. Ganjar di posisi pertama 30,3%, menyusul Prabowo 28,4% dan Anies di posisi ketiga 25,5%. Survei Poltreking Indonesia dalam publikasi terbarunya menempatkan Prabowo Subianto pada posisi teratas dengan 28,3%. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5%. Kemudian Anies berada di posisi ketiga 19,3%. Lalu dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia 30 April 2023, elektabilitas Ganjar sebagai capres berada di posisi pertama dengan 34%. Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 31,7%. Lagi-lagi Anies berada di posisi ketiga 25,2%. Sementara hasil survei Lembaga Survei Nasional LSN pada 25 April sampai 2 Mei 2023, Prabowo menempati posisi pertama 31,8%, Ganjar 18,6%, Anies tetap di posisi ketiga 18,2%. Dari sini sudah terlihat ya, bahwa Anies tidak bisa meraih hati masyarakat Indonesia dengan cara apapun. Kalau sudah begini ngapain ikutan nyapres di 2024? Udah pasti kalah kan? Kalah dengan Ganjar tentunya, yang bisa lebih meraih hati masyarakat Indonesia. Atau bahkan dengan Prabowo. Dibandingkan dengan Anies jika dihadapkan dengan permasalahan, Ganjar yang terlihat sat-sat saat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain, bukan mengedepankan emosi yang meledak-ledak, bukan juga yang diam atau malah hanya mengeluarkan teori saja tanpa tindakan. Siapa sih atau rakyat di bagian mana yang tidak suka sama pemimpin yang begitu responsif dan tanggap dengan permasalahan rakyat?
Ditambah pula dengan kepedulian yang selama ini didapat rakyat dari beliau. Apa ada capres lain yang seperti Ganjar? Tidak, hanya Ganjar seorang. Bahkan Ganjar itu mampu membangkitkan semangat kader untuk memulai perjuangan, untuk saling bahu-membahu demi meraih kemenangan. Melihat hal yang seperti ini tentu akan membuat Anies semakin hari semakin merana. Udah mulai diabaikan oleh masyarakat karena kinerjanya yang gak becus. Hasil surveinya pun jeblok pula. Drama politik Anies segera temui titik terang. Anies akan kalah dan gagal jadi capres. Konsisten kok nomor 3 nis. Siap kalah ya. Jadi bagaimana menurut Anda?